Shalom, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita bisa beribadah bersama keluarga besar GBDI Onterjo dimanapun Bapak Ibu bersaudara berada. Saat ini mari kita datang pada Tuhan. Kita rasakan kebaikan Tuhan terlalu besar dalam kehidupan kita. Kita lihat bukti kasih Tuhan. Dia menderita menggantikan dengan darahnya yang sangat mahal untuk menyelamatkan kita. Di hari kebangkitan Tuhan, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk padaku hidupku. kita pujikan dari awal. Kami lihat bukti kasih setia-Mu dalam hidup kami. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu
Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau berdiam diri Tuhan. Kami akan mendengar setiap apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau puji nama-Mu Tuhan. Kami mau berkati setiap apa yang kami mau terima Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup kami Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada suara hari ini kita datang pada Tuhan karena Dia hidup. Karena Dia hidup pada hari ini selama-lamanya. Amin. Kita pujikan sebab Dia hidup pada hari ini. Anak-anak Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari Yesus, sebab Dia hidup tak kenal, karena Kau dah pegang hari Yesus, menjadi semuanya. Amin. Kita puji. Anak-anak Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari Yesus, sebab Dia hidup tak kenal, karena Kau dah pegang hari Yesus, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari Yesus, sebab Dia hidup tak kenal, karena Kau dah pegang hari Yesus. Amin. Silakan tangan. Sebab
Puji nama Tuhan. Kita akan tetap bangkit dalam kehidupan kita. Mari kita semua umat Tuhan, kita dengar panggilan Tuhan untuk kita menggenapi firman-Nya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kau pagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap duduk berdoa, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita bangkit umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi banyak, sampai setiap duduk berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bela Dia menjadi Raja dalam kehidupan kita. Saat ini adalah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Walaupun terkadang kita merasa Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tetapi Tuhan menjawab, ini waktu yang terbaik untukmu anakku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, Amin. Kami Kami percaya Tuhan. Haleluya. bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Kembali kita akan belajar kepada firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita akan berdoa lebih dulu untuk firman Tuhan yang kita akan terima pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah sebentar firman-Mu Tuhan yang kami akan dengar, biar Tuhan Roh Kudus akan mengurapi kepada kami semuanya. Biar Roh Kudus yang akan memberi pencerahan, biar Tuhan firman-Mu boleh menasihati kepada kami. Firman-Mu boleh meneguhkan, memberikan kekuatan iman kepada kami untuk menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa kesesakan, masa yang sulit ini Tuhan. Biar kami tetap teguh, kami tetap kuat, mengiring Engkau dengan setia Bapa. Sekali lagi hamba menyerahkan firman-Mu ke dalam kuat kuasa Roh Kudus. Urapi lidah bibir hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu saja Tuhan yang boleh berdaulat, firman-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami dan memberkati kepada kami. Firman-Mu yang akan memberikan pemulihan kepada kami Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini atau sore hari ini kembali mari kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang kekuatan di tengah masa sulit atau kekuatan di tengah masa yang sukar. Ya, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita akan baca, kita akan melihat di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop, ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ayat yang keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah terjadi 1 tahun lebih, tanpa terasa kita sudah melewati pandemi 19 ini, COVID-19 ini, telah menimbulkan di dalam kehidupan kita mengalami krisis. Ya. Masa yang sukar, krisis baik pun di dalam kesehatan, krisis di dalam ekonomi, ya, di dalam pekerjaan usaha, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan saudara ini akan berbicara kepada kita bagaimana kita bisa tetap kuat, bagaimana kita bisa tetap kokoh di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa tetap berkemenangan di tengah situasi yang sulit semacam ini, Bapak Ibu. Karena kita tahu pasti semua orang mengalami yang namanya sulit, masa yang sukar ini, dimanapun semua mengalami. Begitu juga kalau tadi kita sudah mendengar di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. Ini juga dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Saat itu jemaat di Tesalonika juga mengalami tekanan, aniaya yang begitu berat yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Tetapi mereka bisa tetap kuat, bisa tetap kokoh,
walaupun di tengah penderitaan, ya, badai persoalan masalah yang begitu berat dialami oleh jemaat Tesalonika, begitu juga saat ini kita anak-anak Tuhan, baik yang belum mengenal Tuhan juga mengalami, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan pada saat ini akan memberikan contoh atau memberikan sesuatu prinsip atau apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa yang sukar ini di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa tetap kuat, kita bisa tetap kokoh untuk melalui pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita harus kuat menghadapi situasi yang sulit ini karena kita ada pengucapan syukur. Kalau tadi kita sudah baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 yang 3a dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jadi Rasul Paulus dia menasihati kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Walaupun saat itu mereka semua menghadapi masa yang susah, ya, tekanan yang begitu berat terjadi di dalam jemaat Tesalonika, tetapi Rasul Paulus dia menasihati supaya tetap mengucap syukur. Jadi nasihat yang diberikan kepada jemaat Tesalonika itu oleh Rasul Paulus itu memberi suatu kekuatan kepada jemaat di Tesalonika. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita bisa mengucap syukur, itu adalah strategi yang sangat ampuh Bapak Ibu. Yang sangat jitu untuk melawan atau menangkis dari serangan strategi iblis. Karena iblis berusaha untuk melemahkan, untuk menjatuhkan iman kita dengan masalah-masalah yang terjadi. Dengan persoalan yang kita hadapi. Itu adalah suatu strategi yang jitu dari iblis. Tetapi Tuhan juga memberikan strategi yang begitu luar biasa supaya kita bisa kuat, kita bisa menghadapi serangan iblis itu, kita harus mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur itu sungguh luar biasa dahsyat kekuatan dari ucapan syukur itu, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus sendiri juga menghadapi masalah ketika mengabarkan Injil, Yesus juga menghadapi masalah. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Betul. Ulangi, Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak orang yang mereka kehendaki. Amin. Nah, jadi Yesus ketika dia menghadapi masalah, waktu itu ketika Yesus sudah mengabarkan Injil dan banyak orang-orang yang mengikuti
Yesus untuk mendengar pemberitaan Injil, mulai dari pagi sepanjang hari mereka tetap mengikuti Yesus. Di mana Yesus pergi semua mengikuti untuk mendengarkan kabar Injil. Nah, ketika sore hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi makan orang-orang sebanyak ini. Nah, murid mulai dia melihat, waduh, ini jumlah orangnya tidak sedikit. Dikatakan kalau sudah baca ada 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Mungkin kalau dijumlah semuanya bisa lebih dari 10.000 Bapak Ibu. Nah, ketika Yesus katakan kamu harus beri makan, muridnya kebingungan. Karena apa? Karena melihat jumlah yang begitu besar dan juga tidak ada persediaan. Sedikit pun tidak ada persediaan untuk memberi makan sebegitu banyak orang. Dan waktunya sudah hampir malam. Tetapi di situ ada seorang anak kecil yang dia membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan anak itu dia menyerahkan bekal untuk makannya sendiri kepada Yesus. Nah, ketika Yesus dia terima, dia pegang roti dan ikan itu, dia tidak ngomel Bapak Ibu. Dia tidak bersungut-sungut. Yesus tidak berkata, lah segini untuk kasih makan orang banyak apa cukup? Seringkali kita begitu Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan yang saat ini menghadapi masalah pergumulan yang berat ini, di masa yang sulit ini, banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengucap syukur. Dia ngomel, dia menggerutu kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah ikut, aku sudah memberi dan sebagainya. Kok begini aku? Tetapi Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Ketika Yesus menerima 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, dia mengucap syukur kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapa mengucap syukur. Nah, ketika Yesus sudah berdoa mengucap syukur, baru mujizat itu terjadi, Bapak Ibu. Jadi ketahuilah, Bapak Ibu, kalau saudara bersungut-sungut, saudara ngomel, itu tidak akan menyelesaikan masalah saudara. Mungkin kalau saudara sakit saat ini terus saudara ngomel, bersyukur kepada Tuhan juga tidak akan menyembuhkan penyakit saudara. Mungkin malah tambah parah. Tetapi kalau saudara bisa mengucap syukur dari dalam hati saudara, walaupun mungkin saat ini saudara kekurangan, mungkin saudara menghadapi dalam pekerjaan yang susah, ya, dan sebagainya. Saudara bisa mengucap syukur, itu ada kekuatan, ada mujizat yang saudara akan terima. Seperti yang Yesus lakukan itu. Ketika Yesus mengucap syukur, terus dia suruh kepada muridnya untuk membagi-bagikan itu roti dan ikan. Nah, disitulah mujizat terjadi, Bapak Ibu. Jadi ketahuilah, Bapak Ibu, kalau saudara bisa mengucap syukur, walaupun mungkin saat ini saudara tidak cukup apa yang saudara dapatkan dibanding dengan sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini. Tetapi Tuhan bisa adakan mujizat bagi saudara. Dan saudara akan tetap kuat. Tetapi kalau saudara tetap ngomel, gerutu terus, saudara, dari mana mujizat bisa terjadi? Mungkin kalau saat itu Yesus berkata, buat apa ini roti sekecil ini, ikan, roti sedikit ini, tidak ada gunanya. Mungkin saat itu tidak akan terjadi mujizat Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan Yesus dia mengucap syukur, maka terjadilah mujizat. Sampai kalau saudara baca, itu ketika roti sudah dibagikan dan ikan itu semua makan dengan kenyang, masih ada sisa 12 keranjang atau 12 bakul. Dari mana itu
Bapak Ibu. Bisa terjadi itu. Apakah ketika Yesus berkata, mengucap syukur, terus ikan itu berubah jadi ikan yang besar? Atau roti itu menjadi roti yang besar? Tidak. Ya tetap rotinya kecil-kecil. Tetapi begitu dibagi, itu roti tidak akan habis. Ikan juga tidak akan habis. Terus bisa mengalir. Begitu juga saudara. Ketika saudara mengucap syukur apa yang ada di dalam hidup saudara, saudara kerjakan, itu berkat akan mengalir terus saudara. Tanpa kita sadari itu berkat yang ada dalam hidup kita tidak akan habis saudara. Karena apa? Karena mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Itu ya Bapak Ibu yang pertama saudara yang kita harus lakukan. Seperti kalau saudara baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 yang ke-18 dikatakan. 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucaplah syukur di dalam segala hal. Jadi jangan mengucap syukur kalau kita sedang di dalam keberkatan. Jangan kita mengucap syukur kalau semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Dikatakan di ayat ini mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi kalau saudara sedang sakit ya harus saudara mengucap syukur. Karena dikatakan segala. Jadi kalau di dalam segala itu tidak ada yang terkecuali Bapak Ibu. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, masalah persoalan pergumulan apapun, kita harus mengucap syukur. Saudara. Tidak ada kata ngomel-ngomel, tidak ada. Seperti kalau saudara lihat di dalam penderitaan Ayub. Kalau saudara baca di dalam kitab Ayub, begitu luar biasa penderitaan Ayub. Mungkin tidak ada yang sebanding penderitaan Ayub yang saudara alami saat ini. Mungkin ya sekecil kuku. Ya saudara, dibanding dengan penderitaan Ayub. Tetapi Ayub dia bisa berkata. Ya, kalau Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan yang mengasihi, sekarang Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang keluar dari mulut Ayub itu ucapan syukur. Ketika Ayub bisa mengucap syukur itu, dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Apa yang terjadi Bapak? Tuhan melimpahkan berkatnya kembali. Ayub diberkati 2 kali lipat. Ya. Jadi berkatnya 2 kali ganda Bapak Ibu. Jadi kalau saudara bisa mengucap syukur seperti Ayub, nanti Tuhan akan lipat gandakan berkat bagi saudara. Tetapi selama saudara tidak bisa mengucap syukur seperti Ayub, ketika dia belum bisa berkata semua datang dari Tuhan, kalau Tuhan yang ambil terpujilah. Apakah Tuhan sudah memberkati Ayub? Belum. Ibu. Sampai terpuruk, sampai habis-habisan Ayub. Mungkin itu Ayub sedang diajar oleh Allah. Ya. Bagaimana ya kesabaran, ketekunan Ayub mungkin sedang diproses Ayub oleh Tuhan, saudara. Nah begitu juga Bapak Ibu ketahuilah. Mungkin kalau saat ini saudara atau Bapak Ibu belum diberkati Tuhan, belum mendapat kelimpahan dari Tuhan, mungkin Tuhan sedang memproses saudara. Seperti Ayub. Tujuan apa Tuhan memproses kepada kita? Supaya karakter kita berubah seperti karakter Yesus, saudara. Jadi saudara harus sadar, harus sabar ketika Yesus memproses kepada kita.
nanti akhirnya seperti Ayub saudara. Kalau saudara bisa mengucap syukur, nanti Tuhan akan lipat gandakan berkat kepada saudara seperti Ayub yang alami saudara. Nah, itu saudara. Mari kita akan belajar seperti Ayub. Terus saudara, kita akan baca kembali di dalam Mazmur saudara. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 71. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Nah, luar biasa. Pemazmur ini katakan, karena ketika aku tertindas, itu baik, ada manfaat bagiku. Kata pemazmur. Karena apa? Karena pemazmur katakan kesulitan yang aku alami itu baik. Gimana bisa berkata baik, saudara? Dikatakan supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya. Jadi sebelum sudah terjadi sesuatu di dalam pemazmur ini, yang dialami pemazmur ini, dia tidak belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi lewat masalah yang dialami oleh pemazmurnya Daud ini, ya, supaya dia bisa belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi mungkin jalannya tidak seturut dengan firman Tuhan, mungkin serong, tidak lurus. Tetapi dengan adanya masalah yang dialami, mungkin penderitaan dialami, pemazmur dia berkata bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya. Jadi ketahuilah saudara, mungkin Tuhan juga punya maksud di dalam kehidupan kita saat ini. Menghadapi masa yang sulit, ya, pandemi COVID-19 ini, kita supaya bisa belajar ketetapan Tuhan, kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa membaca firman Tuhan lebih banyak lagi pada hari-hari ini. Sehingga apa? Sehingga kita tetap berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Saudara. Jadi semua yang terjadi ini seizin Tuhan untuk apa? Untuk memberikan kepada kita jalan kembali yang benar, saudara. Seperti pemazmur ini, ya, kita bisa belajar ketetapan-ketetapan firman Tuhan lebih banyak lagi, saudara. Kalau dulu mungkin saudara belajar firman Tuhan, baca firman Tuhannya ketika saudara datang ibadah. Kalau tidak ibadah, saudara tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak pernah saudara buka firman Tuhan. Mungkin Alkitab saudara simpen di tempat yang sangat jelimet atau sangat di dalam, mungkin di dalam lemari atau bagaimana. Saudara simpen, saudara tidak pernah baca. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, mari saudara, kita baca, kita buka firman Tuhan setiap saat, saudara. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi tuntunan Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kuat, kita bisa tahan menghadapi masa yang sulit ini. Jadi jangan selalu pandang masalah atau persoalan ini negatif, Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita belajar pandang masalah ini secara positif. Ada segi baiknya di dalam kehidupan kita. Kita meresponi yang positif. Ya. Ketika kita meresponi yang benar di dalam masa yang sukar, masa yang sulit ini, saudara, maka yang terjadi apa? Yang terjadi
seperti di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga B, dikatakan, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ya, saudara. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur, respon kita mengucap syukur, maka yang terjadi kasih kita semakin kuat, saudara. Jadi kasih kita tidak akan luntur, tetapi kasih kita semakin bertambah. Saudara. Karena apa? Karena kita bisa mengucap syukur, saudara. Tetapi kalau kita tidak bisa mengucap syukur, bagaimana kasih kita bisa bertumbuh? Wong kita saja tidak bisa mengucap syukur. Kalau hati kita bisa meluap dengan ucapan syukur, maka kasih itu, saudara, akan terus bertambah. Kita bisa mengasihi antara saudara dengan saudara yang lain, saudara. Saat ini. Ya. Itu, saudara. Terus yang kedua, saudara, ketika kita bisa mengucap syukur, maka kita akan semakin kuat. Hati kita semakin kuat seperti kalau saudara baca di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Nah, Alkitab katakan ketika kita menghadapi masa kesesakan, masa yang sulit ini, yang terpenting kita harus jaga hati kita, Bapak Ibu. Ya. Karena semua sumbernya itu dari dalam hati kita, saudara. Ketika hati kita kuat, Bapak Ibu, ada ucapan syukur, ya saudara, itu akan mendatangkan kekuatan di dalam semua yang kita hadapi. Ya saudara. Seperti ketika kita di dalam sakit, mungkin saudara saat ini sedang sakit. Tetapi kalau hati kita tetap bersukacita, Alkitab katakan itu sebagai obat yang sangat manjur. Kekuatannya luar biasa. Tetapi kalau ketika saudara sedang dalam keadaan sakit, terus hati kita tetap menggerutu terus, saudara. Ya, hati kita tidak bisa bersyukur. Saudara, apa yang terjadi? Apakah penyakit itu akan cepat sembuh? Tidak. Tetapi akan semakin menjadi, semakin parah, saudara. Kenapa? Karena hati kita sudah merasa putus asa, saudara. Nah, disitulah kekuatan kalau hati kita bisa mengucap syukur, saudara. Pasti terjadi mujizat di dalam hidup kita untuk menjalani masa yang sulit ini, saudara. Nah, lewat firman Tuhan malam hari ini, mari saudara, kita jaga hati kita, saudara. Jangan sampai hati kita sudah menghadapi masa yang sulit ini, turut hati kita menjadi ciut, saudara. Bahkan mungkin kita sudah putus asa, sudah wong begini apalagi. Nah, bagaimana kita bisa bangkit, kita bisa kuat, bisa tahan untuk menghadapi masa kesesakan ini, saudara. Maka yang terpenting kita harus jaga hati kita. Terus saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa kuat di masa yang sulit ini, saudara. Kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 7a. Surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat 7 bagian A. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas. Amin. Nah, ini adalah suatu janji Allah kita sudah yang luar biasa. Jadi kalau di dalam hidup kita mungkin ada yang menindas, menjadi kita menderita, kita di dalam kesesakan. Alkitab katakan jangan membalas, saudara. Jadi kalau saudara dibuat orang ya susah, mungkin dia berbuat yang tidak baik kepada kita, jangan kita balas. Bahkan Tuhan katakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena ayat ini katakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan, saudara. Kita anak-anak Tuhan, kita belajar seperti firman Tuhan, saudara. Kasihlah seterumu, ya. Berbuat baiklah kalau kamu dibuat jahat. Nah, mungkin secara badani, secara jasmani, bagaimana kita bisa kuat, Bapak Ibu? Wong kita disakiti. Ya, saudara. Jadi kalau saudara mungkin dirasani, sudah biarkan saja, saudara. Jangan saudara balas kalau saudara dirasani 1 kali, sudah balas 5 kali. Ya. Sebab apa Bapak Ibu? Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya? Kita anak Tuhan dengan anak yang tidak kenal Tuhan, Bapak Ibu. Nah itu, Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Jangan, saudara, balas itu kejahatan, biarlah Tuhan yang akan membalas. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, justru nanti hati kita bisa lega, saudara. Tetapi kalau kita juga balas seperti apa yang dia buat, apakah tidak tambah sakit hati kita, saudara? Ya, itu ya Bapak Ibu. Terus saudara, yang kedua ada kekuatan dari Allah atau janji Allah itu tadi, saudara. Karena kalau kita baca, saudara, di dalam Alkitab ini banyak beribu-ribu janji yang Tuhan tulis di dalam Alkitab ini, saudara. Semua ini buat kita semua, saudara. Kita bisa menerima janji-janji Tuhan itu, saudara. Bahkan kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan akan memenuhi ya apa yang menjadi keperluan kita menurut kekayaan Kristus, saudara. Ya. Jadi tanpa kita membalas apa yang dibuat orang kepada kita, kejahatan apapun, nanti Tuhan yang akan membalas. Tuhan akan memberikan kepada kita ya berkat kalau kita tidak membalas jahat dengan jahat, Bapak Ibu. Dikatakan Tuhan akan memenuhi segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dengan kekayaan Kristus sendiri, saudara. Nah yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana kita bisa kuat menghadapi masa yang sulit atau yang sukar ini? Kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-11. Surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Amin. Nah, yang ketiga, ketika
kita bisa kuat di masa yang sulit karena ada doa. Kita akan menerima kekuatan ketika kita ada di dalam doa. Jadi jangan remehkan doa Bapak Ibu. Apalagi di masa-masa yang sulit ini, masa yang sukar ini, mari saudara kita lebih banyak berdoa. Tingkatkan level doa kita, Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin saudara berdoa sehari 3 kali. Yaitu waktu mau makan pagi, makan siang, makan malam sudah berdoa. Setelah itu sudah tidak berdoa. Tetapi biarlah sekarang kita tingkatkan doa kita. Setiap saat kita berdoa. Jangan kalau kita butuh saja kita berdoa. Jangan saudara. Tapi biarlah dimanapun saudara berada, kita berdoa saudara. Karena di dalam doa ini ada kekuatan yang luar biasa saudara. Yang akan terjadi di dalam setiap hidup anak-anak Tuhan saudara. Walaupun mungkin sudah menghadapi masa yang sulit, masalah yang besar, persoalan yang berat sekalipun. Kalau saudara mau datang di dalam doa, kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan saudara. Tetapi kalau saat ini saudara tidak mau berdoa, dari mana saudara akan mendapatkan kekuatan? Karena anak Tuhan kekuatannya di dalam doa saudara. Di dalam doa itu semua akan beres. Di dalam doa kita akan melihat mujizat, kita akan melihat, kita akan menerima mujizat. Ketika kita tekun di dalam doa. Makanya firman Tuhan malam hari ini saudara. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi masa yang sulit ini saudara. Ada 3 hal ini saudara. Mari saudara kita akan lakukan. Kita akan kerjakan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahan. Kita bisa kuat menghadapi masa yang sulit. Dan kita bisa melalui semuanya ini bersama Tuhan saudara. Karena Tuhan ada beserta kepada kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dimanapun kita berada Tuhan menyertai. Tuhan akan memberikan tuntunan melalui firman-Nya. Sehingga kita bisa melalui masa yang sulit ini. Masa yang sukar ini saudara. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Bahkan Alkitab katakan kita tidak hanya sekedar menang, tapi lebih dari pemenang saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita saudara. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita semuanya. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap teguh di masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan menjadi pedoman di dalam setiap langkah kita menghadapi situasi pandemi yang sukar. Kita tetap bertahan di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, berikut akan kami sampaikan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah selama seminggu ke depan. Untuk yang akan berulang tahun, yang pertama Ibu Maria Sundari atau Tante Agi yang akan berulang tahun tanggal 12 Agustus. Yang kedua, Ibu Sri Mulyaningsih atau Ci Eling tanggal 12 Agustus juga. Dan yang ketiga adalah Yubelio Krisdarmanto, putra dari Bapak Andre, yang juga berulang tahun tanggal 12 Agustus. Dan yang keempat adalah Mbak Mahardika Agustina Mirahingsih, ini istri dari Mas Samuel, yang akan berulang tahun tanggal 13 Agustus. Kepada saudara-saudari juga
anak-anak yang berulang tahun di minggu depan ini, kita mengucapkan selamat berulang tahun, bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Berikutnya untuk kegiatan doa dan ibadah selama penanggulangan pandemi COVID-19 di masa PPKM darurat. Yang pertama, doa pagi sehubungan dengan belum selesainya renovasi gereja, maka doa pagi untuk sementara ini ditiadakan sampai dengan renovasi gereja selesai. Kemudian untuk ibadah umum yang dilaksanakan setiap minggu, maka ibadah dilaksanakan secara live streaming melalui Facebook GPDI yang akan dimulai pada hari Minggu pukul 16.30 dengan link yang akan diunggah sebelum acara dimulai pada grup keluarga GPDI. Berikutnya untuk ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan secara daring, dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8 sampai dengan selesai. Untuk itu dimohon kepada Bapak Ibu untuk tetap mendampingi bagi putra-putrinya untuk dapat bertumbuh di dalam imannya sekalipun di masa yang sukar ini. Kemudian berikutnya untuk persekutuan doa kaum muda remaja dilaksanakan secara virtual setiap hari Kamis pukul 19 sampai dengan selesai melalui Google Meet, di mana linknya nanti akan di-share di grup youth sebelum acara ibadah dimulai. Bagi Bapak Ibu yang akan mengirimkan persembahan persepuluhan, bisa langsung disampaikan kepada Bapak Gembala, atau bisa ditransfer melalui rekening BCA atas nama Bapak David Andreas Sucipto dengan nomor 289 005 0321. Kemudian bantu doa untuk renovasi gereja yang pada mungkin dalam minggu-minggu ini memasuki tahap finishing. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, mencukupkan dalam segala pembiayaan yang dibutuhkan. Rekening khusus untuk renovasi gereja pada Bank BCA Ponorogo dengan nomor rekening 289 100 1993 atas nama Ibu Tanda Setiawati. Bila Bapak Ibu Saudara sudah mengirimkan berkat ke nomor rekening tersebut, diharapkan memberitahukan kepada Bapak Buas Suhono selaku bendahara renovasi gereja. Dan amplop persembahan untuk renovasi yang sudah diisi bisa diserahkan kepada Bapak Gembala atau kepada bendahara gereja. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan, dan untuk minggu ini, hari ini kekasih kita yaitu Ibu Yahmini pada pukul 4.30 pagi tadi telah dipanggil Tuhan kembali pulang ke surga. Untuk itu kiranya keluarga yang ditinggalkan biarlah senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, bersyukur terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar Tuhan tambahkan iman kepada kami, berikan kekuatan yang baru Tuhan untuk kami dapat menghadapi masa-masa yang sulit ini bersama Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, tuntunan-Mu, firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menghadapi di dalam kesulitan hidup masa saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari, janji-Mu pasti digenapi Tuhan. Kalau manusia berjanji banyak yang tidak ditepati, tetapi janji yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman-Mu tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak akan digenapi Bapa.
Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kepada kami, kekuatan yang baru kepada kami, untuk kami senantiasa berharap kepada Engkau. Walaupun masa yang sulit ini, masa yang susah ini Tuhan, tetapi kami punya pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang Tuhan Allah kami yang hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kepada kami, umat yang senantiasa bersandar berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih, tapi Tuhan Engkau akan memberkati bagi Tuhan anak-anak-Mu yang sudah Tuhan melayani di dalam ibadah Tuhan yang secara live streaming ini Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu lebih Tuhan setia, tapi Tuhan mendekatkan diri, mohon Tuhan urapan Roh Kudus boleh memenuhi di dalam hidupnya, sehingga apapun yang dia kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu Bapa, baik pun dari anak-anak sekolah minggu sampai mereka yang sudah usia lanjut. Mari Tuhan Kau senantiasa menyertai, melindungi dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Kau berikan kesehatan, Engkau senantiasa menopang Tuhan di dalam perjalanan iman mereka. Biar mereka tetap setia sampai akhir Engkau panggil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Bapa, dari pusat sampai di daerah kami tinggal Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan tuntunan-Mu, Engkau berikan hikmat bagi pemimpin kami, baik pun dari presiden, wakil presiden, sampai menteri-menteri seluruh kabinet, sampai Tuhan pemimpin di mana kami berada Tuhan kota kami. Mari Tuhan Engkau berikan Tuhan hikmat kepada mereka, biarlah apa yang menjadi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah kami boleh Tuhan menjadikan baik bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau akan segera lalukan dari sakit penyakit COVID-19 ini Tuhan, dari seluruh bumi Indonesia ini Tuhan, baik pun seluruh dunia ini juga Tuhan, semuanya hingga kami dapat kembali bebas berusaha, bekerja, di mana kami berada. Terlebih Tuhan kami boleh beribadah secara Tuhan seperti sebelum kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan dengan bebas ya Bapa. Terima kasih, terlebih Engkau berikan Tuhan kekuatan kesehatan bagi tenaga medis dari Tuhan kesehatan, baik pun juga Tuhan tenaga keamanan dimanapun mereka bertugas. Tuhan menjaga, Tuhan lalukan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi hamba menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan pada saat yang sukar ini. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dalam pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati usahamu, apapun yang Engkau tekuni Tuhan akan buat berhasil, diberkati dengan berlimpah. Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, di dalam rumah tanggamu, di dalam nikah hidupmu, dalam anak-anakmu, semuanya Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan memberkati bagi anakmu yang sudah memberikan persembahan, apapun yang mereka sudah bawa, yang mereka sudah kembalikan milikmu Tuhan, Engkau berkati kepada mereka dengan berlimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya Tuhan, hamba menyerahkan sekali lagi di dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, di masa yang sulit ini, senantiasa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya hamba hanya kembalikan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan berkat-Nya, yaitu kasih anugerah, damai sejahtera sukacita yang dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang besar melimpah di dalam hidupmu, serta kuat kuasa Roh Kudus, penyertaan perlindungan Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.